Buat kalian yang nantinya akan mengikuti ujian profesi advokat atau UPA dari Pradi, biasanya soal-soal UPA ini dari tahun ke tahun perubahannya tidak begitu signifikan ya, jadi cenderung sama. Nah, ini ada soal-soal dari tahun-tahun kemarin yang nanti akan saya share ke teman-teman sekalian. Semoga ini bisa jadi bahan untuk teman-teman belajar sehingga nantinya bisa lulus di dalam ujian profesi advokat nanti, dalam UPA nanti. Nah, teman-teman biasanya ada 120 soal pilihan ganda dan juga teman-teman nanti akan diminta untuk membuat surat kuasa khusus, esai ya, surat kuasa khusus dan juga surat gugatan, biasanya surat gugatan wan prestasi. Nah, sebelum kita lanjut untuk ke pembahasan soal pilihan gandanya, teman-teman boleh subscribe dulu YouTube channel ini agar supaya bisa membantu channel ini untuk bisa berkembang. Nah, kita langsung aja ke soal pilihan ganda, ke pembahasannya. Nanti saya akan bacakan soal langsung ke jawabannya, jadi biar mempermudah teman-teman nanti untuk bisa mengingat. Jadi teman-teman bisa nanti menggunakan video ini untuk mendengar tanpa harus melihat video ini. Jadi bisa diputar, didengar di mana saja untuk mempermudah teman-teman mengingat. Ya, langsung saja saya bacakan soal nomor 1. Surat-surat apa yang harus dibawa oleh advokat di dalam persidangan pengadilan agar advokat tersebut dapat mendampingi atau mewakili kliennya di persidangan? Jawabannya, kartu izin praktek advokat dari Pradi. Nah, soal nomor 2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, pimpinan organisasi advokat tidak dapat dirangkap jabatannya sebagai, jawabannya, pimpinan partai politik. Kemudian kita ke nomor 3. Dalam Undang-Undang Advokat diatur mengenai hak imunitas advokat. Yang dimaksud dengan hak imunitas advokat adalah, jawabannya, hak advokat untuk dilindungi dari tuntutan pidana atau perdata ketika ia menjalankan tugas profesinya dengan itikat baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang persidangan. Itu nomor 3 ya. Kemudian nomor 4-nya, advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada, jawabannya, para pencari keadilan yang tidak mampu. Kemudian di nomor 5, dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, seorang advokat yang menjadi pejabat negara, maka advokat tersebut harus, jawabannya, tidak melaksanakan tugas profesi advokat selama memangku jabatan tersebut. Nah, nomor 6-nya, usia minimal untuk menjadi advokat adalah, jawabannya, 25 tahun. Kita lanjut ke nomor 7. Profesi advokat adalah profesi yang terhormat dan menjadi salah satu pilar dalam penegakan supremasi hukum dan hak asasi manusia. Dikenal dengan istilah apakah profesi terhormat tersebut? Jawabannya, officium nobile atau tulisannya officium nobile. Ya, jadi teman-teman mesti ingat ini ya. Kemudian nomor 8, berdasarkan honorarium advokat yang diterima dari klien ditentukan berdasarkan, jawabannya, kesepakatan advokat dengan klien. Kita lanjut nomor 9. Anggota Komisi Pengawasan Advokat terdiri dari unsur, jawabannya, advokat senior, para ahli akademik, dan masyarakat. Kita lanjut nomor 10. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003,
Satu-satunya profesi yang memberikan jasa hukum adalah advokat. Jawabannya, pernyataan tersebut benar. Soal nomor 11. Orang yang profesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan dengan suatu persyaratan atas dasar ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 disebut dengan, jawabannya advokat. Nomor 12. Pengangkatan seorang advokat menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 dilakukan oleh, jawabannya organisasi advokat. Kemudian nomor 13. Peran dan fungsi advokat di tingkat penyidikan menurut KUHAP bersifat, jawabannya pasif. Jadi peran dan fungsi advokat di tingkat penyidikan ini bersifat pasif ya, teman-teman. Nomor 14. Semua nama organisasi advokat yang ada di Indonesia setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 bernaung di bawah induk organisasi yang bernama, jawabannya Peradi. Kemudian nomor 15. Ketentuan mengenai honorarium advokat diatur di dalam, jawabannya pasal 21 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Jadi ketentuan mengenai honorarium advokat itu diatur di dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 ya, teman-teman. Kita lanjut di soal nomor 16. Orang, badan hukum atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari pemberi jasa hukum dikenal dengan sebutan, jawabannya klien. Nomor 17. Wilayah hukum kerja praktek seorang advokat berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 adalah, jawabannya semua wilayah hukum pengadilan di seluruh Indonesia. Nomor 18. Tugas seorang advokat adalah memberikan jasa hukum, antara lain meliputi hal-hal di bawah ini. Memberikan konsultasi hukum, memberikan bantuan hukum, dan membela kepentingan hukum klien. Jadi kalau nanti ada kecualinya, berarti kecualinya di antara selain di antara tiga ini ya, teman-teman. Kita lanjut di nomor 19. Tugas seorang advokat di pengadilan dalam perkara pidana adalah, jawabannya mendampingi klien. Jadi tugas seorang advokat di pengadilan itu dalam perkara pidana itu mendampingi klien. Nomor 20. Induk organisasi advokat yang dibentuk oleh 8 organisasi profesi advokat untuk memenuhi syarat undang-undang advokat adalah, jawabannya Peradi. Nomor 21. Undang-undang advokat memberikan kewenangan yang cukup besar kepada organisasi advokat, antara lain kewenangan untuk, yang pertama, mengadakan ujian bagi calon advokat, kemudian melakukan pengangkatan advokat, dan juga melakukan tindakan pemberhentian advokat dari profesinya. Jadi jawabannya ini harus tiga-tiga ini ya. Kalau ada pilihan semua jawaban benar, itu jawabannya. Kita lanjut di soal nomor 22. Sebelum lahirnya organisasi advokat yang dibentuk oleh 8 organisasi, maka 8 organisasi tersebut bersama-sama melakukan kegiatan verifikasi atau registrasi advokat dengan menggunakan nama, jawabannya KKAI, Komite Kerja Advokat Indonesia. KKAI ya.
Kemudian di soal nomor 23, istilah PRADI, Perhimpunan Advokat Indonesia, dapat dilihat pada, jawabannya, Deklarasi Advokat Indonesia Jakarta 21 Desember 2004. Kemudian soal nomor 24, eksistensi seorang advokat setelah diundangkannya Undang-Undang nomor 18 tahun 2003 sudah diakui statusnya sebagai, jawabannya, penegak hukum. Soal nomor 25, organisasi advokat manakah yang tidak turut menetapkan Kode Etik Advokat Indonesia pada tanggal 23 Mei 2002 namun tunduk secara mutatis mutandis pada pasal 33 Undang-Undang nomor 18 tahun 2003? Jawabannya, Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia. Nomor 26, apa yang dilakukan oleh seorang advokat terlebih dahulu jika menerima berkas perkara dari kliennya? Jawabannya, menanyakan apakah berkas perkaranya pernah dikuasakan kepada kuasa hukum atau orang lain. Itu jawabannya ya. Kemudian nomor 27, bolehkah seorang advokat mencari publisitas bagi dirinya di media massa? Jawabannya, boleh, asalkan untuk menegakkan prinsip-prinsip hukum. Nomor 28, meliputi siapa sajakah klien advokat itu? Jawabannya, orang perorangan, badan hukum, dan lembaga lain yang memerlukan jasa advokat. Nomor 29, advokat asing sebagai karyawan atau tenaga ahli dalam bidang hukum asing atas izin pemerintah dengan rekomendasi organisasi advokat menurut Undang-Undang nomor 18 tahun 2003 tunduk kepada, jawabannya, Kode Etik Advokat Indonesia dan peraturan perundang-undangan. Jadi nomor 29 ini, advokat asing sebagai karyawan atau tenaga ahli dalam bidang hukum asing atas izin pemerintah dengan rekomendasi organisasi advokat menurut Undang-Undang nomor 18 tahun 2003 tunduk kepada, jawabannya tadi, Kode Etik Advokat Indonesia dan peraturan perundang-undangan. Kita lanjut di nomor 30. Berdasarkan Kode Etik Advokat, apakah mantan hakim dibenarkan untuk beralih profesi menjadi advokat? Jawabannya, dapat. Namun dalam jangka waktu 3 tahun, ia tidak dapat menangani perkara yang ditanganinya di pengadilan tempat terakhir ia bekerja. Nomor 31. Apabila teradu telah dipanggil sampai 2 kali, tidak hadir dalam pemeriksaan tanpa alasan yang sah, maka sidang dugaan pelanggaran kode etik, jawabannya, diteruskan tanpa kehadiran teradu. Nomor 32. Sanksi atau pelanggaran kode etik advokat Indonesia berupa, jawabannya, peringatan biasa, peringatan keras, pemecatan sementara untuk waktu tertentu, atau pemecatan dari anggota organisasi profesi. Nomor 33. Dalam sidang pemeriksaan perkara pelanggaran kode etik advokat, baik pengadu maupun pihak yang teradu, jawabannya, harus hadir secara pribadi. Namun jika dikehendaki dapat diwakili oleh penasehatnya. Nomor 34. Seorang advokat dapat diberhentikan dari profesinya sebagai advokat berdasarkan keputusan, jawabannya, keputusan organisasi advokat.
Nomor 35. Dalam surat kuasa sering disebut istilah hak retensi. Apa yang dimaksud dengan hak retensi? Jawabannya, hak advokat untuk menuntut upah. Kita lanjut nomor 36. Keputusan Majelis Dewan Kehormatan Cabang atau daerah mengenai pelanggaran kode etik yang dilakukan seorang advokat adalah bersifat, jawabannya, belum final dan dapat diajukan upaya banding. Nomor 37. Siapa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh seorang advokat? Jawabannya, Dewan Kehormatan Advokat. Nomor 38. Keputusan Majelis Dewan Kehormatan Pusat mengenai pelanggaran kode etik yang dilakukan seorang advokat adalah bersifat, jawabannya, mengikat dan mempunyai kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dalam sidang terbuka. Nomor 39. Bagaimana hubungan advokat dengan teman sejawatnya di dalam menjalankan profesinya di masyarakat? Jawabannya, advokat harus menjunjung tinggi nilai-nilai profesinya dengan dilandasi sikap saling menghormati, saling menghargai, dan saling mempercayai sesama profesi. Nah, kita lanjut di nomor 40. Bolehkah seorang advokat menolak calon kliennya? Jawabannya, boleh, dengan pertimbangan tidak sesuai dengan keahliannya dan bertentangan dengan hati nuraninya. Nomor 41. Jika seorang advokat dijatuhi sanksi berupa pemberhentian sementara untuk waktu tertentu, maka jawabannya, advokat tersebut tidak dapat menjalankan profesinya, baik di dalam atau di luar sidang. Nomor 42. Sifat bantuan hukum yang diberikan advokat pada teman sejawatnya yang sedang didakwa dalam perkara pidana adalah, jawabannya, wajib atas permintaan advokat yang didakwa atau jika ditunjuk oleh organisasi advokat. Nomor 43. Bagaimanakah status hukum kode etik yang ditetapkan pada tanggal 23 Mei 2002 setelah lahirnya Undang-Undang Advokat? Jawabannya, berkekuatan hukum secara mutatis mutandis berdasarkan pasal 33 Undang-Undang Advokat. Nomor 44. Pasal 16 Undang-Undang Advokat junto pasal 7 huruf G Kode etik mengatur ketentuan tentang hak imunitas bagi seorang advokat dalam lingkup, jawabannya, perdata dan pidana. Nomor 45. Profesi advokat adalah profesi yang mulia dan terhormat atau officium nobile. Dan karenanya dalam menjalankan profesi selaku penegak hukum di pengadilan sejajar dengan, jawabannya, polisi, jaksa, dan hakim pemerintah. Jadi kalau ada ini, teman-teman bisa pilih semua benar ya. Kemudian nomor 46. Kode etik advokat ditetapkan di Jakarta pada tanggal, jawabannya, 23 Mei 2002. Nomor 47. Surat korespondensi yang diberikan tanda sans prejudice maksudnya adalah, jawabannya, surat tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti di muka pengadilan. Kita ulang ya, nomor 47. Surat korespondensi yang diberikan tanda sans prejudice maksudnya adalah,
Jawabannya, surat tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti di muka pengadilan. Nomor 48. Hukum acara perdata memberikan peluang untuk dicabutnya gugatan dengan syarat bahwa pencabutan tersebut dilakukan oleh, jawabannya, dilakukan oleh penggugat secara sepihak asalkan tergugat belum menyampaikan jawaban. Nomor 49. Eksepsi mengenai tidak berwenangnya pengadilan negeri untuk mengadili suatu perkara perdata berkaitan dengan wilayah pengadilan tersebut. Jawabannya, eksepsi kompetensi relatif. Nomor 50. Sita revindicatoir dapat dimintakan terhadap, jawabannya, barang bergerak milik penggugat yang dikuasai oleh tergugat. Kita ulang ya, nomor 50. Sita revindicatoir atau revindicatoir beslah dapat dimintakan terhadap, jawabannya, barang bergerak milik penggugat yang dikuasai oleh tergugat. Nomor 51. Dalam praktek sering dijumpai bahwa penyitaan telah dilakukan terhadap harta kekayaan milik pihak ketiga. Upaya hukum yang dapat dilakukan pihak ketiga untuk mempertahankan hak dan kepentingan tersebut adalah, jawabannya, der den verzet. Jawabannya der den verzet. Nomor 52. Apabila hakim memutuskan perkara perdata dan ternyata didapati bahwa surat kuasa penggugat tidak sempurna, maka putusan perkara seperti ini adalah, jawabannya, tidak dapat diterima. Nomor 53. Kuasa untuk mewakili klien beracara di pengadilan disyaratkan menggunakan surat kuasa yang bersifat, jawabannya, khusus. Nomor 54. Secara umum, pasal 118 HIR menentukan asas actor sequitur forum rei. Yang dimaksud adalah, jawabannya, gugatan harus diajukan ke pengadilan yang yuridiksinya melingkupi tempat tinggal tergugat. Itu jawabannya. Kita ulang ya. Nomor 54. Secara umum, pasal 118 HIR menentukan asas actor sequitur forum rei. Yang maksudnya adalah, jawabannya, gugatan harus diajukan ke pengadilan yang yuridiksinya melingkupi tempat tinggal tergugat. Nomor 55. Sita jaminan atau konservatoire beslah dapat dimintakan terhadap, jawabannya, barang bergerak maupun tidak bergerak milik tergugat. Nomor 56. Suatu aksi hukum oleh pihak yang berkepentingan dengan jalan memasuki perkara perdata yang sedang berlangsung antara penggugat dan tergugat untuk bersama-sama tergugat dalam menghadapi penggugat disebut, jawabannya, vogging. Ya, jawabannya vogging. Kita lanjut nomor 57. Kekuatan pembuktian surat terletak pada, jawabannya, keasliannya. Nomor 58. Gugatan pada dasarnya diajukan pada pengadilan negeri di tempat tinggal tergugat. Gugatan terhadap benda tak bergerak diajukan pada, jawabannya, pengadilan negeri di mana benda tak bergerak itu berada atau terletak. Nomor 59.
Gugatan terdiri dari dua bagian, yaitu bagian posita dan bagian petitum. Yang dimaksud dengan petitum adalah jawabannya bagian dari gugatan yang memuat hal-hal yang diinginkan atau diminta penggugat. Nomor 60. Berdasarkan pasal 164 HIR atau 284 RBG, dikenal alat-alat bukti yaitu jawabannya alat bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Nomor 61. Gugatan dinyatakan gugur apabila jawabannya penggugat tidak hadir. Nomor 62. Gugatan diputus first take apabila jawabannya tergugat tidak hadir. Nomor 63. Campur tangan pihak ketiga dalam suatu perkara yang sedang berlangsung dan tidak memihak disebut jawabannya tous en comes. Tous en comes. Oke, kita lanjut nomor 64. Upaya hukum terhadap putusan first take disebut verzet. Jadi nomor 64, upaya hukum terhadap putusan first take itu disebut verzet. Kita lanjut nomor 65. Teori yang mengajarkan bahwa fundamentum petendi harus pula menjelaskan atau menyebutkan peristiwa konkret yang menjadi sebab timbulnya peristiwa hukum yang menjadi alasan gugatan adalah jawabannya substantiering teori. Ya, teman-teman harus ingat ini, substantiering teori. Kita lanjut lagi nomor 66. Menurut hukum acara perdata, tergugat adalah jawabannya orang atau badan hukum yang menurut hukum diduga melakukan pelanggaran terhadap hak orang lain atau melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang. Nomor 67. Agenda pada hari sidang pertama dalam hukum acara perdata yang dihadir oleh kedua belah pihak yaitu jawabannya hakim mewajibkan para pihak agar menempuh mediasi. Nomor 68. Pasal 10 KUHP mengatur jenis-jenis hukuman yaitu hukuman pokok dan hukuman tambahan. Berikut ini adalah termasuk hukuman tambahan, yaitu yang pertama pencabutan hak-hak tertentu, kemudian perampasan atau penyitaan barang-barang tertentu, dan yang ketiga pengumuman putusan hakim. Jadi kalau misalnya ada kecualinya, berarti kecualinya pidana denda. Pidana denda ini bukan termasuk hukuman tambahan ya. Kita lanjut lagi nomor 69. Berkas perkara yang dipelajari atau diteliti oleh penuntut umum ternyata belum lengkap. Untuk itu tindakan penuntut umum adalah jawabannya mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk. Nomor 70. Berapa lama proses pemeriksaan pra-peradilan sampai dengan dijatuhkannya putusan oleh hakim? Ini jawabannya 7 hari. Kemudian 71. Pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak dan kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang
tentang telah atau sedang diduga akan adanya peristiwa pidana disebut jawabannya laporan. Nomor 72. Umumnya penangkapan disertai dengan surat perintah penangkapan. Kecuali, nah ini ada kecuali, berarti kecualinya kita coret dulu untuk mempermudah teman-teman. Jadi umumnya penangkapan disertai dengan surat perintah penangkapan, yaitu yang pertama terdapat bukti permulaan yang cukup. Yang kedua, jika tersangka tidak mau bekerja sama dengan penyidik. Kemudian yang ketiga, terdapat upaya tersangka untuk menghilangkan barang bukti. Kalau ada kecualinya berarti kecuali tersangka tertangkap tangan. Ini kecualinya ya. Terus nomor 73. Di bawah ini terdapat beberapa alasan dilakukannya penahanan terhadap tersangka atau terdakwa. Jadi ini alasan dilakukannya penangkapan terhadap tersangka atau terdakwa. Yang pertama, tersangka atau terdakwa diduga akan melarikan diri. Yang kedua, tersangka atau terdakwa dikhawatirkan akan menghilangkan barang bukti. Dan kemudian yang ketiga, tersangka atau terdakwa diduga akan mengulangi tindak pidananya. Jadi kalau ada kecualinya, berarti kecualinya itu tersangka atau terdakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara kurang dari 5 tahun. Ini kecualinya ya. Kemudian nomor 74. Di bawah ini adalah alat bukti yang sah menurut KUHP kecuali. Berarti kecuali kita coret dulu. Jadi kita ulang nomor 74. Di bawah ini adalah alat bukti yang sah menurut KUHP, yaitu pertama, keterangan saksi, kedua, keterangan ahli, dan yang ketiga, keterangan terdakwa. Nah, kalau ada kecualinya berarti kecuali keterangan saksi ahli ya. Jadi keterangan saksi ahli dengan keterangan ahli ini beda ya. Kalau keterangan ahli itu seseorang yang memang sudah ahli di bidang itu yang memberikan keterangan. Kita lanjut di nomor 75. Yang dimaksud dengan istilah tertangkap tangan menurut KUHP adalah jawabannya tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan kejahatan. Kemudian tertangkapnya seseorang beberapa saat setelah ia melakukan kejahatan. Jadi kalau ada dua ini benar ya teman-teman. Nomor 76. Yang dimaksud dengan putusan lepas dari segala tuntutan hukum adalah jawabannya berdasarkan hasil pembuktian di pengadilan, hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan. Namun perbuatan terdakwa tersebut menurut hakim ternyata bukan termasuk sebagai perbuatan pidana. Nomor 77. Terdakwa atau kuasanya dapat mengajukan saksi yang meringankan. Saksi ini disebut sebagai jawabannya saksi a de charge. Kita ulang ya, nomor 77. Terdakwa atau kuasanya dapat mengajukan saksi yang meringankan. Saksi ini disebut saksi a de charge. Tulisannya a de charge atau charge. Ini untuk mempermudah teman-teman bisa mengingat nantinya. Di nomor 78. Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan
adalah jawabannya perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya 7.500 dan penghinaan ringan. Nomor 79. Undang-undang yang mengatur mengenai hukum acara pidana adalah jawabannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Nomor 80. Surat dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum berisi atau bermuat jawabannya tempat tindak pidana dilakukan, kemudian waktu tindak pidana dilakukan, dan unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan. Nomor 81. Keterangan saksi adalah apa yang saksi nyatakan di persidangan, pengadilan mengenai hal, jawabannya yang dialami sendiri oleh saksi. Nomor 82. Permohonan kasasi demi kepentingan hukum disampaikan oleh, jawabannya Jaksa Agung. Nomor 83. Yang dapat dijadikan alasan penangguhan penahanan adalah kecuali, nah ini ada kecuali, berarti kita hilangkan dulu kecualinya. Kita ulang. Yang dapat dijadikan alasan penangguhan penahanan adalah, yang pertama, tersangka atau terdakwa akan menghilangkan barang bukti. Yang kedua, tersangka atau terdakwa akan melarikan diri. Kemudian yang ketiga, tersangka atau terdakwa akan mengulangi tindak pidana. Kalau ada kecualinya, berarti kecualinya atas permintaan keluarga tersangka atau terdakwa yang disertai dengan jaminan. Itu kecualinya ya. Nomor 84. KUHP menetapkan beberapa jenis penahanan. Yang pertama, penahanan rumah tahanan negara. Yang kedua, penahanan kota. Dan yang ketiga, penahanan rumah. Jadi kalau ada kecualinya berarti kecuali penahanan penjara. Nomor 85. Peran penasihat hukum dalam mendampingi tersangka pada saat pemeriksaan penyidikan adalah, jawabannya melihat dan mendengar jalannya pemeriksaan. Nomor 86. Berapa lama waktu yang diperlukan bagi penyidik untuk menentukan sikap dalam hal seorang tersangka yang ditangkap akan diteruskan dengan penahanan atau tidak? Jawabannya 1 hari. Nomor 87. Penyidik dapat menahan tersangka tanpa perpanjangan paling lama, jawabannya 20 hari. Nomor 88. Penyidik telah selesai menyidik suatu perkara. Selanjutnya berkas perkara diserahkan kepada, jawabannya kejaksaan atau penuntut umum. Nomor 89. Berikut ini alasan untuk mengajukan gugatan terhadap keputusan Tun adalah, jawabannya keputusan pejabat Tun bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Nomor 90. Yang dimaksud keputusan Tun adalah, jawabannya penetapan tertulis yang dikeluarkan badan atau pejabat Tun yang berdasarkan undang-undang yang berlaku serta menimbulkan akibat hukum, bersifat final, individual, dan konkret.
nomor 91. Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tun telah 2 kali mengalami perubahan atau penyempurnaan ke dalam undang-undang. Jawabannya Undang-Undang nomor 9 tahun 2004 junto Undang-Undang nomor 51 tahun 2009. Kita lanjut nomor 92. Berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa kepegawaian adalah menjadi kewenangan. Jawabannya Peradilan Tata Usaha Negara. Kita lanjut nomor 93. Di bawah ini yang termasuk sebagai alat bukti dalam persidangan tun adalah: yang pertama, surat atau tulisan; yang kedua, keterangan ahli; dan yang ketiga, pengetahuan hakim. Kalau ada kecuali, berarti kecualinya itu pengakuan terdakwa. Nah, ini tidak termasuk ya dalam alat bukti ya, sebagai alat bukti. Kita lanjut nomor 94. Apa yang dipersiapkan pada saat Anda melakukan gugatan di pengadilan tun? Jawabannya, gugatan sedapat mungkin disertai dengan keputusan tun yang disengketakan. Nomor 95. Tenggang waktu bagi pencari keadilan untuk dapat mengajukan gugatan atas suatu keputusan tun di peradilan tun adalah: jawabannya 90 hari setelah keputusan tun diterima atau diketahui. Kita lanjut nomor 96. Dalam pemeriksaan persiapan, hakim berwenang untuk, jawabannya, meminta penggugat melengkapi alat bukti. Nomor 97. Yang merupakan objek gugatan peradilan tun di bawah ini adalah: jawabannya keputusan pemberhentian pegawai negeri sipil. Nomor 98. Berikut ini yang tidak merupakan alasan perceraian adalah: jawabannya salah satu pihak tidak mempunyai pekerjaan tetap. Ini bukan alasan untuk bercerai ya. Nomor 99. Peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka setiap penetapan dan diputuskan oleh pengadilan agama haruslah dimulai dengan, jawabannya, Bismillahirrohmanirrohim, diikuti dengan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Itu jawabannya ya. Nomor 100. Permohonan cerai yang diajukan oleh seorang istri ditunjukkan ke pengadilan agama. Jawabannya tempat tinggal penggugat. Kita ulang ya, permohonan perceraian atau permohonan cerai yang diajukan oleh seorang istri ditujukan ke pengadilan agama. Jawabannya tempat tinggal penggugat. Nomor 101. Yang menjadi rukun dan syarat perkawinan dalam agama Islam selain pasangan calon suami istri adalah, jawabannya harus ada wali nikah, kemudian ada 2 orang saksi, dan juga harus ada ijab kabul. Kemudian kita lanjut nomor 102.
Tujuan perkawinan menurut kompilasi hukum Islam adalah, jawabannya, untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Nomor 103. Kepada pengadilan agama manakah seorang suami yang bermaksud menceraikan istrinya? Jawabannya, tempat tinggal istri. Nomor 104. Dalam cerai talak, putusan pengadilan agama yang menyatakan perkawinan telah putus terhitung sejak, jawabannya, ikrar talak diucapkan. Jadi pada saat ikrar talak diucapkan ya. Nomor 105. Suatu perkawinan dapat putus disebabkan karena, jawabannya, adanya kematian, kemudian perceraian atau putusan pengadilan. Nomor 106. Dalam putusan permohonan talak yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah ditetapkan sidang penyiksaan ikrar talak, maka tenggang waktu yang diberikan kepada pemohon untuk mengikrarkan talak adalah, jawabannya, 6 bulan. Kemudian nomor 107. Suatu perceraian dianggap telah terjadi beserta akibat hukumnya apabila, jawabannya, sejak adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Nomor 108. Waktu tunggu bagi seorang janda apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan selama, jawabannya, 130 hari ya. Jadi waktu tunggu bagi seorang janda apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan selama, jawabannya, 130 hari. Nomor 109. Perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang disebut, jawabannya, taklik talak. Ya, jadi jawabannya taklik talak. Nomor 110. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka pihak yang berkepentingan dapat mengajukan perkara ke pengadilan agama, yaitu perkara, jawabannya, isbat nikah. Nomor 111. Apa istilah yang digunakan untuk perundingan antara pekerja atau buruh atau serikat pekerja atau serikat buruh dengan pengusaha untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial? Jawabannya adalah bipartit. Nomor 112. Berapa lama waktu yang diperlukan untuk berunding sebagai pengusaha dan pekerja dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial? Jawabannya 30 hari. Nomor 113. Gugatan perselisihan hubungan industrial di pengadilan hubungan industrial kepada penggugat, jawabannya, tidak dikenakan biaya termasuk eksekusi dan nilai gugatannya di bawah 150 juta rupiah. Kita ulang ya. Nomor 113. Gugatan perselisihan hubungan industrial di pengadilan hubungan industrial kepada penggugat, jawabannya, tidak dikenakan biaya termasuk eksekusi yang nilai gugatannya di bawah 150 juta rupiah. Nomor 114. Untuk mengajukan gugatan kepada pengadilan hubungan industrial, surat gugatan harus dilampiri dengan, jawabannya, risalah perundingan di hadapan mediator atau konsiliator.
nomor 115. Tenggang waktu penyelesaian hubungan industrial pada pengadilan hubungan industrial adalah, jawabannya 50 hari sejak di sidang pertama. Sejak sidang pertama ya. Kita ulang lagi nomor 115. Tenggang waktu penyelesaian hubungan industrial pada pengadilan hubungan industrial adalah, jawabannya 50 hari sejak sidang pertama. Nomor 116. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial merupakan hukum formil dari undang-undang. Jawabannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Nomor 117. Perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau peraturan terhadap peraturan perusahaan atau perjanjian kerjasama disebut perselisihan. Jawabannya hak. Nomor 118. Arbiter yang berwenang menyelesaikan perselisihan hubungan industrial yaitu, jawabannya ditetapkan oleh menteri. Ditetapkan oleh menteri ya. Nomor 119. Perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak disebut perselisihan. Jawabannya PHK. Jadi perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak disebut perselisihan. Jawabannya PHK. Ya, kita lanjut nih nomor 120 yang terakhir. Setelah pengadilan hubungan industrial telah terbentuk, terhadap perselisihan hubungan atau PHK yang diselesaikan P4P atau lembaga lain yang setingkat dan belum diputus, maka yang berwenang menyelesaikan adalah pengadilan. Jawabannya P4P. Kita ulang lagi nih yang terakhir 120. Setelah pengadilan hubungan industrial telah terbentuk, terhadap perselisihan hubungan atau PHK yang diselesaikan P4P atau lembaga lain yang setingkat dan belum diputus, maka yang berwenang menyelesaikan adalah pengadilan. Jawabannya P4P. Nah, teman-teman, ini 120 soal yang kemungkinan akan keluar buat kalian yang akan mengikuti ujian profesi advokat atau UPA. Semoga soal-soal ini bermanfaat. Nanti kita akan lanjut lagi di sesi berikutnya, video selanjutnya, bagaimana cara membuat surat kuasa khusus dan juga surat gugatan. Thank you teman-teman, semoga ini bermanfaat dan teman-teman bisa lulus nantinya dalam ujian profesi advokat atau UPA di Pradi tentunya, dan juga semoga teman-teman bisa menjadi advokat yang amanah, menjadi advokat yang dapat memberikan bantuan hukum kepada para pengais keadilan. Terima kasih teman-teman.